kita maklum ya Bu ya. Habis berduka. Habis berduka karena juga kata Nabi al-iman yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah bisa berkurang tergantung apa kegiatan kita sehari-hari. Bisa semangat, bisa menurun. Kemarin bisa 40 ya. Enggak juga kali. Bisa 40 sekarang 10 berarti persen yang dari Kalau acara 30 ya. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah tidak mengurangi pahala ibu-ibu yang hadir. Karena seperti kemarin di Majelis Taklim Nurul Iman saya sampaikan ibu-ibu yang hadir ke Majelis Taklim mana saja itu lebih baik dari sholat sunat 1000 rakaat. Nyambung nggak sholat sunat 1000 rakaat? Satu lagi ah. Ya kan? Ibu tinggal datang doang ke Majelis Taklim, siapa ke gurunya? Pahalanya seperti itu. Lebih bagus daripada sholat sunat 1000 rakaat. Lebih bagus daripada Ini nggak ada sih. menjenguk 1000 orang sakit di rumah sakit, dan lebih bagus daripada melayat 1000 jenazah. Ini hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Tolong ke mic ke Bapak. Iya. Kemarin sudah disampaikan di Nurul Iman. Bersyukurlah ibu-ibu yang bisa hadir di majlis-majlis ilmu, karena demikian besar pahala yang diberikan oleh Allah. Ibu yang dirahmati Allah tanpa terasa, ya Bu ya. Ya, dari hari ke hari bertukar menjadi minggu-minggu, bertukar menjadi bulan-bulan, pergi datang tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Dan sekarang ini alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 bulan Jumadil Awal. Jumadil awal. Tanggal 1 bulan Jumadil awal. Halo, tanggal 1 bulan Jumadil awal. Ya. Kan kemarin bulan Rabiul awal, Rabiul akhir. Nah, sekarang masuk tanggal 1 bulan bulan Jumadil awal, nanti Jumadil akhir. Lagi nanti Rejab Roa puasa lagi baik. Ya Bu ya. Waktu demikian cepat kita bersyukur yang Allah masih memberi kesempatan kepada kita hidup, sehingga ketika orang diberi kesempatan hidup berarti Allah masih nungguin kita untuk memperbanyak amal ibadah. Ya, kita diingatkan oleh saudara kita, kita diingatkan oleh kerabat kita, teman kita, besti kita. Kalau sekarang ada istilah besti, apa namanya itu? Besti. Apa nanti ya? Sahabat setia. Teman dekat kita baru kemarin 2 minggu yang lalu masih ngaji di sini. Almarhum Ibu Juju Juheria, Ibu Julia binti Bapak Haji Muhammad Katong. Tanggal 11 ke Pengalengan, Bandung. Tapi sekarang Allah telah panggil dia masuk ke liang lahat lebih dulu daripada ibu. Artinya apa ini? Kematian bisa terjadi kapan saja kepada kita. Rasulullah pernah bersabda, kafaril mauti wa idza, cukup kalau kamu melihat saudaramu meninggal dunia, itu nasihat bagimu bahwa suatu saat kelak kita akan mati. Coba kita lihat dan kita perhatikan sekarang, kita bayangkan, kita renungkan. Bu Juju lagi ngapain? Ayo. Lagi ngaji. Duduknya di situ tuh. Bersyukur alhamdulillah karena dia sering ngaji. Di akhir hayatnya, karena orang itu meninggal kalau 40 hari mau meninggal, sudah ada tanda-tanda alamat yang sebenarnya. Tapi kadang kita tidak pernah ngeh. Ya, tidak pernah ngeh. Kenapa ngeh? Ya, tidak pernah ngeh. Padahal sudah sering saya sampaikan bahwa
gitu so. Kubur itu tiap hari manggilin kita berapa kali, Bu? Ini pengajian lama saya ulangi. Kubur itu alam kubur yang akan kita tinggali nanti tiap hari manggilin kita 5 kali. Masih ingat, Bu? Lupa ya. Udah semua. 5 kali manggilin kita tiap hari. Dalam kitab Daqaiqul Akbar karya Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi juga semakna dengan hadis dalam Sunan Tirmidzi juz 4 halaman 639 disebutkan bahwa kubur itu manggilin kita setiap hari 5 kali. Catat tuh. Kuburan kita, lubang yang akan kita tempati sebenarnya manggilin kita setiap hari 5 kali, Bu. 5 kali. Ini tertuang dalam kitab Daqaiqul Akbar karya Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi juga semakna dengan hadis dalam Sunan Tirmidzi juz 4 halaman 639. Yang pertama, kata lubang kubur yang akan kita tempati nanti, ana baitul wahdah faj'al lahu munisan bi qiraatil Qur'an. Saya ini, kata lubang kubur, adalah tempat kesendirian. Oleh karena itu, maka engkau carilah teman yang akan menemanimu nantinya di alam kubur, yaitu dengan bacaan Al-Qur'an. Ibu bersyukur karena di sini ada khataman, ada baca Al-Quran lu juz berapa, padahal baca sendiri juga bisa. Tapi ini supaya memberikan semangat kepada kita, karena pada umumnya kecenderungan manusia itu punya sifat malas, apalagi ketika urusan dunia mulai menghantui kehidupannya, dia akan malas baca Quran. Padahal setiap huruf Al-Quran itu nanti di akhirat nanti akan Allah ciptakan menjadi satu malaikat. Alif lam mim bukan satu huruf, 3. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Ya Bu ya, biasakan baca Al-Quran. Orang yang hidupnya dibersamakan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang mulia, dia adalah malaikat Jibril. Malam ketika Allah menurunkan Al-Quran menjadi malam yang mulia, dia adalah malam Lailatul Qadar. Seringkali ini saya sampaikan ini. Bulan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang mulia, dia adalah bulan suci Ramadan. Dan laki-laki yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi laki-laki yang mulia, dia adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah dalam sabdanya, olehmu Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena dia akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan di akhirat nanti, di pada hari kiamat nanti. Di alam kubur dia akan menjadi teman kita. Ini Bu Juju kalau sering baca Quran, saya kata nanti ada datang malaikat. Yang datang bukan malaikat, Al-Quran yang dia baca, dia akan menyerupai manusia. Jangan takut Bu Juju, biarkan munkar nakir mau tanya untuk tugas dia, tapi saya tidak akan mau berpisah denganmu. Kenapa? Kamu tahu nggak aku? Cia, kata dia nih. Siapa memang kamu? Aku ini Al-Quran yang sering kau baca. Baca Al-Quran. Ya Bu, baca Al-Quran. Jangan pernah bosan. Godaannya Bu, godaannya, Masya Allah, males. Alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Dan keberhasilan kita di alam sana ditentukan oleh hasil upaya kita di sini. Ibu rajin baca Quran, ya ibu yang beruntung. Ya enggak? Yang enggak rajin enggak. Kalau nggak bisa bacanya, belajar. Ya kan? Orang belajar masih terbata-bata bacanya, tampilnya belum benar, ininya belum benar, dapat pahala tetap. Ya kan? Dapat pahala. Panjang pendeknya orang benar, dapat pahala. Yang penting mau baca. Lama-lamaan karena sambil belajar
masa nggak bisa kan begitu? Karena mau Belajar. intinya mau belajar. Rasul berada di Guha Sur tinggi, Guha di Jabal Nur tinggi. Didatangi oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mana bikari? Ngomong malaikat Jibril, gimana aku bisa baca? Akhirnya diajari sama malaikat Jibril, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Artinya apa? Mau belajar, nanti diajarin sama yang udah pada bisa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kubur itu manggilin kita yang pertama adalah dengan Al-Quran. Ya, teman kita di Al-Kubur Al-Quran, baca Quran. Yang kedua, aku tempat yang lelap kata kubur, maka terangilah aku dengan sholat malam sering, sholat malam sering. Apalagi kalau udah usia di atas 50 tahun, Bu. Usia udah di atas 50 tahun, mau ada jam alarm kek, mau kagak kek, ya kan pasti bangun. Ya kan pasti bangun. Ya tahu masalah kencing doang apa bangun sholat, kalau Arab dah ya, masing-masing pribadinya. Tapi yang jelas dia akan menerangi alam kubur itu, karena tanda-tanda orang sholat tahajud. Allah dalam Al-Quran itu menjelaskan begini, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asa rabbuka maqamam mahmuda. Di kekeningan malam dikala orang tidur, ingat bangun kau tahajud kepada Allah. Kalau kau laksanakan itu, kau akan mendapat tempat yang sangat terpuji di sisi Allah. Dan itu tahajud itu menerangi alam kubur kita itu. Iya, Bu. Iya, Pak Haji. Haji mengaji baik, tapi kadang-kadang nggak diamalin dia. Itu mau tidur, bangun siangan. Oh, udah? Baru 2 ya. Kemudian yang ketiga, lubang kubur yang akan kita tinggali nanti pada saat kita mati itu manggilin kita. Yang ketiga, wa ana baitullah Pamilul firash wa huwa amalus salih. Saya ini adalah tempat yang dipenuhi oleh tanah, dikelilingi tanah, atas tanah, bawah tanah. Maka bawalah alas tidurmu dari dunia. Apa alas tidurmu? Yaitu amal soleh. Alas tidur kita amal soleh. Makanya ibu biasakan mau sedikit, kayak yang penting kita keluarkan sedekah. Ya kan? Keluarkan sedekah setiap minggu, mau 5 perak, mau 20 perak. Atau mampunya, ini sedekah nih banyak tuh. gua mampunya segini, nggak apa-apa. Banyak sedekah. Yakinlah apa yang kita sedekah kan hakikatnya akan dibalas oleh Allah dengan caranya. Betul nggak? Al-Qur'annya jelas, surat Al-Baqarah ayat 261. Siapa orang yang bersedekah 1 akan dibalas menjadi 7 setiap tangkainya menjadi 100, menjadi 700. Cuman sayangnya kagak kelihatan. Orang yang ada karena dia pandang duniawi, sifatnya materi, dia keluarkan uang, dia kira berkurang. Padahal Allah balas dengan 700 kali lipat. 700 kali lipat itu seperti apa uang juga? Bukan semuanya uang, bisa aja kesehatan kita, bisa aja umur kita semakin, ya kan, berkah. Kita semangat belajar, semangat ngaji kemana-mana. Anak soleh-soleh. Anak soleh-soleha, keberkahan kesana larinya, bukan konotasinya uang lagi, ya kan? Duit. Itu keberkahan hidup tuh, ya Bu ya. Ana baitut turab bil firas wa huwa amalu soleh. Saya ini adalah tempat yang dipenuhi oleh tanah. Di kuburan kan begitu, tanah habis dikubur, dibacakan tadi oleh Ustaz Misbah, terus dikubur tanah.
begitu dia menusit bangun karena janji dalam kitab Daqaiqul Akbar, begitu orang meninggal dunia, begitu ditinggal oleh keluarganya, 7 langkah terakhir mulut detailnya, datanglah 2 malaikat. Dua malaikat namanya Munkar dan Nakir. Makanya dari sekarang kenalin Munkar sama Nakir. Kita kenalan dulu. Caranya bagaimana? Ini banyakin tahajud malam, banyakin amal soleh. Nanti Munkar Nakir dia kalau bertanya kepada orang yang ahli ibadah, orang yang banyak amalnya, dia akan menyerupai seorang yang laki-laki yang ganteng. Ya kan? Sebaliknya, kalau dia orang lihat orang kagak pernah sholat, melihat orang itu tidak pernah ngaji, walaupun rumahnya dekat sama pengajian, belakangan datang kemana-mana yang dekat jaga ngaji, nanti akan didatangi oleh malaikat yang berupa apa yang dia kehendaki. Kenapa? Karena malaikat termasuk jenis makhluk maliwarna yang berbentuk apa saja yang dia kehendaki. Bisa menjadi orang yang tampan, bisa menjadi orang yang serem, bisa menjadi orang yang harum baunya mendatangi kita. Ini siapa nih ya? Dari jauh udah wangian. Ibu pernah belum nih ada minyak wangi orang udah pergi masih bau ketinggalan? Banyak kan? Seperti itu. Amal soleh kita kalau banyak begitu, wah ini bau-bau. Nah, begitu. Biar di dunia pakai minyak wangi yang harga 500.000. Nah, saya dikasih sama Haji Didi, harga dia bilang 500.000 Gini. Bilang umur dia dan orang kaya demikian. 500.000 Gini juga pakai biasa, kata istri. Sering pakai nggak cepet habis. 500.000 wanginya, kita tinggal masih ada baunya. Makanya kadang-kadang istri senang, oh baunya, baju pakaiannya wangi, apalagi orangnya. Padahal itu mah kena pakai semprot minyak wangi. Orangnya malah kalau kepanasan kehujanan dekil, apalagi belum mandi, apalagi kalau belum mandi. Kalau di Mekah nggak pernah ada klimas ya Pak. Nah kalau di Mekah karena suhu udara panasnya tinggi, ketinggian, kemudian anginnya ada, jadi biar panas tinggi jadi kering, nggak ada lihat orang gitu bingung muncul, nggak ada. Kalau udah sampai Jeddah wajib baru udah mulai pada keringatnya Jeddah. Makanya di Mekah indah, enak. Mekah Madinah sama. Berapa udah? 3. Sekarang keempat, kubur itu manggilin kita setiap hari 5 kali. Yang sekarang yang keempat, wa ana baitul afaqi fahmilut tirya wa huwa bismillahirrahmanirrahim. Wahrakal dumu, saya ini adalah sarangnya ular-ular berbisa. Oleh karena itu, maka bawalah racun-racun ular tersebut dari muka bumi, dari dunia, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Gampang kan? Banyakin baca bismillah. Banyakin baca bismillah, sehari itu bisa malah lebih daripada 10-20 kali. Kenapa ini bangun itu baca bismillah? Mau masuk kamar mandi baca bismillah. Mau makan, mau minum, mau bikin anak baca bismillah. Kalau bikin anak gak baca bismillah, nanti setan masuk. Ini benar. Karena pernah ada sahabat Nabi begitu pulang dari sebuah peperangan, ada peperangan yang jelas, ada peperangan yang tidak begitu dinampakkan dalam sejarah. Kemudian apa kata sahabat Nabi karena diberikan hidangan makan, ya Rasul, hari ini aku menjamin sahabat-sahabat ini cukuplah untuk 40 orang makan di rumah saya. 40 orang, iya. Tapi yang datang 3 kali lipat dari 40 orang, jadi 120. Nah karena tadinya bilang 40 orang, Rasul ngumumin sahabat-sahabat
yang masuk sekarang 40 orang dulu makan. Begitu 40 orang makan, nasi masih segitu-gitu juga, lauk masih segitu-gitu juga. Yang 40 keluar, masuk lagi yang 40. Begitu 40 lagi keluar, masuk yang 40 terakhir. Segitu-gitu juga. Selesai 40 terakhir, 120 orang makan, masih ada juga. Itu salah satu mukjizat yang diperlihatkan ya. Kalau Allah sudah berkenan segalanya mudah, makanya bagaimana supaya Allah cinta kita kepada Allah, supaya Allah ini senang kepada kita, laksanakan perintahnya, ya kan? Laksanakan sunnah-sunnahnya dan tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Baca bismillah salah satunya. Ibu ya, jangan lupa mau keluar dari rumah kita baca bismillah, masuk ke rumah kita baca bismillah, baca ayat kursi sebelum masuk ke rumah, pulang dari mana-mana, supaya penghuni di dalamnya selain kita kabur duluan. Oh ini maka agak masuk kriot dalam nombe boy, ya kan, pulang begitu baik. Tapi coba amalkan dan amalkan, biasakan. Kita ngaji di sono ke sini ke situ ya nggak Bu ya, tapi pengamanan yang berat, termasuk saya kalau ngamalan yang berat, ya kan. Bahkan ibu saya pernah sampaikan kepada ibu-ibu dari Mikal bin Yasar, orang yang membaca 3 ayat terakhir surah apa Bu? Al-Hasr. Surah Al-Hasr, maka dia akan dipelihara oleh Allah. Allah akan menurunkan 70.000 malaikat di pagi hari kalau dia baca pagi hari, dan dia akan menjaganya, mengawasinya. Ketika hati kita was-was dan sebagainya, dia akan memberikan ketenangan. Ada aja, daripada bohong istri nggak ada baca Quran, baca Quran belum juga pulang tidur pulas ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitu dibacanya sore hari surah Al-Hasr itu, akhir surat Al-Hasr, dan para sesuatunya ini saya ulang doang nih. Ibu juga akan dijaga sampai malam hari ke besok. Jadi baca pagi sampai sore, sore sampai pagi. 3 ayat surah Al-Hasr itu mana Pak Ustaz? Udah sering banget disampaikan. Mana? Ayo masih ingat nggak? Ayo. Allahu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Munkar wa nakir faksiu ala zuhri qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya adalah tempat malaikat munkar dan nakir, kata lubang kubur. Bertanya, maka perbanyaklah kamu dari dunia membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikianlah 5 peringatan yang setiap harinya diteriakkan oleh kuburan kepada umat manusia. Hanya saja Allah tidak memperkenankan untuk didengar teriakan tersebut. Artinya nggak kedengeran. Manggil, kalau kedengeran manggilin lah. Orang ke masjid semua, ke majlis taklim semua, karena nggak kedengeran. Bahkan orang yang meninggal dunia ketika ditanduk, ketika dia digotong, dibawa, pakai kurung batang, kata Rasulullah, laula an la tadafanu lada'autullah azza wa jalla ayus mi'akum min adabil qabri ma asma'ani. Seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tidak akan saling menggotong mayit, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ambil saja orang yang lagi nih kayak Bu Jujun nih, digotong kan, ini supaya lebih paham lagi. Digotong, teriakan dia itu kedengaran oleh telinga manusia, kata Rasulullah. Niscaya orang tidak akan saling mau menggotong.
Tempatan kalau makanya kalau orang meninggal dunia, orang itu baik-baik, segerakan kubur. Karena dia rindu dengan tempat yang dia kehendaki. Kalau orang yang banyak dosa, ya kan, banyak dosanya, maka dia akan berteriak-teriak. Cuma kita enggak dengar. Kata Rasulullah, andai kata suara teriakan itu diperdengarkan seperti aku dengar, kata Rasulullah, niscaya orang tidak mau saling menggotong. Tuh wajib apa segitunya. Tapi karena kali dengarkan, biasa aja kita, ya kan? Makanya ada menggotong juga, baca la ilaha illallah itu sampai perjalanan diiringi. Kemudian kalau yang bawa motor jangan mendahului. Nah ini ada lagi tata cara mengiringi jenazah. Yang bawa motor, yang bawa mobil selalu di belakangnya. Biarkan dia dulu. Karena lebih cepat, lebih bagus. Yang seyogianya tadi diinformasikan lagi saya tadi dari pagi jam subuh, habis subuh saya tarik di rumahnya. Kemungkinan besar kata suaminya ngobrol ya antara jam Johor dah, habis Johor langsung kubur, ya kan? Ternyata maju. Ya mungkin saya berpikir ya mungkin ada keluarga dari Jawa atau lain sebagainya. Ternyata informasi lagi diulang, saya ditelepon jam 9 kita kuburkan. Kalau mau udah cukup lebih bagus, gitu. Karena lebih cepat, lebih bagus. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena waktunya udah hujan, kedua mau asar, sekitar ini aja dulu ya Bu ya. Sebagai ingatan kita yang terpenting, ilmu diamalkan. Biar kita banyak tahu tentang hal ini hal itu. Kalau nggak diamalkan pasti lupa. Karena ilmu itu diamalkan akan berbuah. Al ilmu bila amalin kasyari bila samalin. Ilmu yang diamalkan seperti pohon yang berbuah. Ilmu yang tidak diamalin seperti pohon nggak ada buahnya, gersang. Ya Bu ya. Ibu yang dirahmati Allah, ada pertanyaan? Nggak ada.